Ya terlihat lah setiap hari jalan sampai lupa di mana Gema Pesona. Ntar gue Sherlock lagi ya. Siapa tahu lu lupa gitu. Gue tahu kok itu cuma 32 menit dari rumah lu. Gue sering kok ke rumah lu. Ya, ntar gue Sherlock lagi ya, Pak ya. Enggak, tapi maksud gue kan kayak nah ini nih. Terima Kasih Yanti. Nih Yanti kok namanya kok. Tangan. Ada deh. Nih ya. Kalau itu kan Pras, maksud gua lu juga tidak sedang dalam kondisi yang drop kayak gimana gitu. Maksud gua mungkin ketika kondisi lu drop, gua akan bolak-balik datang ke Gema Pesona gitu. Karena gua punya kesadaran lu butuh support gitu kan, tapi kan ternyata kondisinya enggak gitu. Kalau ini kan maksud gua si Aca ini lagi butuh banget support dari gua, jadi ya sebisa mungkin gua temenin dia gitu. Iya, bagus lah. Gua berharap secepatnya menikah karena itu sudah keinginannya Viko. Benar, sama kayak orang-orang juga banyak pengen menikah dengan Yanti. Tidak bisa. Dan lu tahu nggak kenapa gua balikan? Kenapa? Gue tuh udah bawa beberapa cewek ke rumah gue, ketemu bokap gue. Terus ada kayak anak UI lulusan hukum, anjir, nyokapnya jaksa, bokapnya pengusaha di Sumatera, pengusaha kayu. Terus bokap gue klop banget nih sama dia, lulus lah dia, maksudnya wisuda. Begitu wisuda bokap gue tuh yaudah nanti gue datang ke rumah dia sama Ustadz gitulah gitu. Maksudnya dia datang ke rumah dia sama Ustadz. Karena ceweknya ini ada statement, saya sih 1 bulan lagi ayo, 3 bulan lagi ayo, 6 bulan lagi ayo, setahun lagi juga ayo, terserah Vikonya aja. Kayak membuka pintu gitu ya. Dia kayak gitu. Terus begitu dia wisuda, bokap gue langsung kayak mau buru-buru karena tahu bibit-bibit bobotnya bagus gitu kan. Pas dia ngomong kayak gitu kan, gue kondisinya lagi putus gitu sama Aca. Terus gue freak out gitu, maksud gue panik, anjir nikah anjir. anjing ya, gue yang suka mapping sinte anjing gitu. Masa gue bertanggung jawab sama anak orang anjing gitu. Anjir, masa gue nikah dibantingnya ke situ bangsat. Bentar dulu sebelum lu lanjutin ya. Gue sering dulu sama Viko naik Mario tercinta. Dekannya itu loh bro, seru, adrenalin ras. Tapi ini teh bukan ngajak ya, bukan ngajak gitu. Bukan. Ayo kita mapping sinte, ini seru. Bukan kayak gitu. Ini tuh menggambarkan betapa gua tuh belum menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, bahkan sama diri sendiri. Tapi kok tiba-tiba udah disuruh mau nikahin anak orang gitu kan. Freak out atuh gua gitu. Gua freak out terus, tapi pas gua pikir ya nih cewek baik gitu, maksudnya physically juga oke gitu, terus sopan gitu, etikanya, penyayang segala macem, kayaknya nggak ada masalah. Tapi deh gitu gue mencoba meyakinkan diri gue, kayaknya nggak ada masalah kalau gue nikah sama dia. Terus gue karena udah mikir gitu, oke, nggak apa-apa nih bokap gue datang ke sana. Tapi dari guanya gue mau nyelesain unfinished business gue dulu gitu. Maksud gue masih ada sesuatu yang belum selesai sama Aca gue tuh. Terus gue ketemu sama Aca, atau pas ketemu malah balikan. Pas itu yang waktu yang foto pakai baju PTK. Bukan, itu pas udah jalannya. Oh, itu udah jalannya. Baju PTK. Ya itu gue lihat tuh di situ tuh, set fix balikan. Tahu orang yang gue telepon siapa pertama? Siapa? Link dong. Ngomong apa lu? Link. Foto nih.
balikan fix. Ayo taruhan. Siapa menang? Ya gua lah. Oh dianya megang dia. Enggak sih, emang udah dua-duanya megang aja. Iya. Ya udahlah emang dia kayaknya dia adalah gitu. Semoga aja lebih baik. Amin. Oke, kita lanjut ke masalah Rispo. Rispo tuh sempat kesini. Oh iya. Iya kan, dan menceritakan lu begitu bukan jahil sih, malah jahat gitu sama dia. Jahat. Jahat, lu ada kakak yang adanya tuh anjir freak banget bangsat menurut gua. Anjir ngomong apa dia? Lu tuh sampai nyilet kakinya itu kayak nggak masuk akal kok. Kan gue pernah sampai benjol disambit batu gitu Sama Viko. Iya. Mana gua Kayaknya lebih keras Viko daripada lu kalau berantem. lebih gede badannya. Ya lu kan tahu gua kaki gua pernah disilet gitu kan. Sama si Viko. Sama Piko. Gua gak tahu tuh. Kagak tahu lu. Pras, gua tuh kritis orangnya. Itu mah bukan kritis anjir, kriminal. Bukan. Dia tuh pembohong. Gua tuh kritis. Jadi semua yang dia sampaikan ke gua harus masuk akal. Ketika itu nggak masuk akal, gua cari tahu sedetail-detailnya. Waktu itu tuh dia bilang kaki gua nggak bisa ngerasain apa-apa. Kok bisa gitu? Lu kalau mau bukti coba aja kelitikin gitu. Dan bener dia dikelitikin tuh nggak geli sama sekali gitu. Gua ngelitikin kaki sendiri aja, anjir geli banget anjir, gila ya. Apalagi dikelitikin orang, geli parah banget gitu. Nah si Rispo tuh gua kelitikin kan, sadar, maksudnya dianya bangun nggak geli. Pakai tangan nggak geli, pakai kemoceng atau nggak geli, pas dia lagi tidur gua kelitikin nggak geli. Kok bisa sih kaki orang tidak merasakan apapun ya gitu? Ini benar-benar tidak merasakan apapun gitu. Terus gue coba pakai es batu, pasti dingin nih gitu. Gue coba pakai es batu, anjir kagak kerasa juga, dia tetap tidur. Oh bener kayaknya nih kaki dia. Cobalah gue silet, serap. Astagfirullahaladzim, berdarah kata gue. Ya Allah, Masya Allah gitu. Panik, langsung gue ngetok kamar nyokap gue. Mama gitu, Bang Kiki kakinya berdarah gitu. Emang apa? Nggak tahu gitu. Tapi gue megang silet ada darahnya. Nggak tahu gitu. Anjir. Terus si Risponya langsung bangun dong waktu itu. Dia tuh bangun karena nyokap gue panik. Gue rasa emang sebenarnya tetep nggak ada rasanya kaki dia tuh. Tapi dia bangun nangis karena nyokap gue panik gitu. Misteri banget bocah iya sih. tuh. Klarifikasinya bener juga karena dia bilang itu nggak kerasa. Dia apain nggak kerasa. Dan dia tuh kalau cerita tuh nggak pernah detail. Dia pelupa, Pras. Iya. Dia pelupa. Maksud gue kayak hal-hal menyakitkan kayak broken home, terus kita kecilnya digebukin, itu dia nggak ada yang inget. Jadi dia detail-detail kayak gitu tuh lupa gitu. Terus dia suka merasa gua yang jahatnya, atuh bangsa. Tapi pas diklarifikasi pasti semua jadi masuk akal. Karena gue bahkan inget setiap detailnya gitu. Contoh waktu itu tuh anjir dia pernah jahat banget. Maksud gue dia nggak jahat sih. Maksud gue dia iseng, dia tuh iseng. Tapi dia tuh ngisengin gua gitu. Gua tuh pinter gitu. Salah banget dia ngisengin gua mah gitu. Pernah gua waktu itu di rumah lagi ada gua sama dia. Gua tuh lagi tidur, terus dia tuh lagi main terus tiba-tiba nyokap gua kehilangan duit 10.000. Ini masih bocah SD. Nyokap gua kehilangan duit 10.000. Gua kan nggak merasa ngambil ya, jadi dituduh semana juga gua nggak mau gitu. Maksudnya dikebukin juga gue tetep nggak ngaku karena gue nggak ngambil. Orang gue lagi tidur, ngambil duit buat apa anjing? Rupiah tidak laku di dalam mimpi gitu. Kan gila ya. Maksud gue nyokap gue emang butuh orang yang disalahin aja gitu. Jadi nggak masuk akal tuduhannya juga, orang gue lagi tidur gitu. Lu habis ngambil duit pura-pura tidur. Ya Allah, kok bisa mikir ke situ? Ini tidur sangat natural gitu. Bisa dibilang pura-pura cuma karena dia pokoknya gue diomelin habis-habisan nyokap gue. Semakin gue nggak ngaku semakin nyokap gue marah. Habis turis pulang, gue lihat senyumnya jahat banget anjing. Ininya dong, anjing, kata gue anjing gitu. Habis itu dia nambahin, Bras, dia bilang,
Makanya kalau uangnya kurang tuh minta, nggak usah maling. Anjing, jahat banget. Gila kata gue nih, anjing gila. Apakah semua adik di dunia juga mempunyai abang yang seperti ini? Kata gue. Kata gue, gila. Ini harus gue balas. Pas lagi digebukin itu, gue udah mikir, ini harus gue balas gimana pun caranya. Nggak harus saat ini, tapi pasti gue balas. Sesumat bro. Dendam sesumat. Tiba-tiba selang berapa minggu datang kesempatannya bro. Datang kesempatannya, gue lihat pagi-pagi Rispo izin ke nyokap gue pinjam raket buat praktek olahraga. Oke. Nyokap gue tuh atlet, dulunya volley terus badminton juga seneng gitu. Jadi raketnya tuh yang bagus-bagus gitu. Dia pinjam raket buat praktek olahraga. Udah gitu berangkatlah dia, pulang sekolah digantung lagi raketnya. Ini saatnya kata gue. Ini saat. Lu apain? Raketnya gue ambil bro. Nyokap gue punya musuh bebuyutan di RT-an gue. Kalau Agustusan. Iya. Jadi final tuh pasti mereka gitu. Final tuh pasti mereka. Gue ambil raket nyokap gue jual ke musuh bebuyutan nyokap gue. Itu raket yang zaman dulu teh harganya 600.000. Gue jual gocap. Gue bilang tapi lu chat lagi ya bang. Biar gak ketahuan ini tuh raket nyokap gua. Lu chat lagi, lu ganti senar gitu. Ini berapa gitu, bayarin aja gocap gitu. Yang penting gak ketahuan ini raket punya nyokap gua. Emang apa dijual? Gak perlu tahu lu bang gitu. Anak SD udah bisa transaksi begitu. Lu gak perlu tahu bang ini kenapa gua jual segini gitu. Pokoknya lu aman, gua aman. Lu seneng dapat raket ini, gua seneng dapat gocap gitu. Terus Setuju dia. Setuju dia. Orang udah tua dia. Udah tua abang-abang. Jadi dia sama istrinya tuh suka final sama bokap gua nyokap gua. Setuju dia, dan dia tahu pegangan raket nyokap gua bagus. Setuju, dia ambil. Belum ada yang sadar tuh sampai seminggu lah gitu. Terus nyokap gua mau ke gor main bulu tangkis. Nanya, ada gua lagi nonton TV sama Rispo kan. Nanya tuh nyokap gua, raket gua mana ya gitu. Raket kata gue. Terus gue drive gitu, gue setir. Emang yang terakhir make siapa? Gue gitu. Nyokap gue inget, oh Bang Kiki, si Rispo gitu. Dia pakai buat praktek olahraga gitu. Mana emang raketnya? Digantung gitu. Enggak ada gitu. Kalau digantung mah pasti ada. Abis Rispo digebugin parah gitu. Dan itu digebugin enggak cuma sekali. Bahkan di jalanan kalau Rispo nganter nyokap gue terus mereka lewat gor, nyokap gue inget lagi raketnya dihilangin Rispo. Digebugin lagi gitu. Itu tuh panjangnya sampai 20 tahun bro. 20 tahun. Si Rispo sampai merasa iya kayaknya gue yang ngilangin dah. Bahkan dia ketipu sama dirinya sendiri bro. Perkara ceban lu sama gua lu ngejailin orang yang salah bro. Baru pas udah suci, pas udah maksudnya sejahtera semuanya, baru gua confess pengakuan gitu. Sebenarnya tahu gak masalah raket gitu. Itu tuh aku yang jual gitu. Emang kenapa gua ceritain? Karena Rispo pernah gini gitu. Gua ceritain kayak gitu. Anjing ternyata bener kan bukan gua yang ngilangin gitu. Soalnya gue tuh sempat merasa emang gue yang ngilangin di tahun keberapa gitu, dia diomelin mulu.